Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam hamdalillah warahmatullahi nahmaduhu wabarakatuh. wa nasta'inuhu wa nuzbika billahi min sururi anfusina wa min syai'atina amalina mayadillahu fala mudhillalah wa man yudhillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada subuh ini kita semua dapat berkumpul kembali dalam majelis ilmu yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom dalam tajuk Khalifah kajian subuh online. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian dapat bergabung kembali dalam mengikuti kajian ini. Insya Allah kajian ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, menjadi ladang pahala, serta pembuka pintu keberkahan bagi Bapak dan Ibu sekalian dalam mengawali kegiatan pada hari ini. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas kajian Qiraah Quran pertemuan ketiga bersama Ustadz Agus Salim Hasanuddin. Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung pada Zoom kali ini dengan topik membahas tentang wakaf ibtida ya Ustadz ya. Iya, betul. Insya Allah. Insya Allah Ustadz nanti akan menyampaikan materinya selama kurang lebih sekitar 30 menit. Kemudian setelah itu akan ada sesi tanya jawab bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan bisa nanti dituliskan dalam kolom komentar. Selain itu juga ada form absensi yang nanti kami akan share linknya di kolom chat dan berkenan Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat mengisi form absensi tersebut. Sebelum masuk ke dalam materi, mohon izin Ustadz ada beberapa hal yang akan kami infokan sebelumnya. Baik. Bentar. Terkait tentang program Khalifah Berbagi. Khalifah Berbagi, alhamdulillah Khalifah Berbagi saat ini memiliki program untuk membantu korban bencana yang baru saja terjadi di Lumajang Semeru dan juga kegiatan untuk donasi bagi banjir bandang Garut Sekawening yang sebelumnya telah terjadi di Garut Sekawening. Update yang saya terima dari Pak Haji Emu bahwa alhamdulillah untuk Khalifah Berbagi donasi yang telah diterima dari Bapak dan Ibu sekalian berjumlah Rp12.175.000. Jazakallahu khair kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah menyampaikan donasinya terkait untuk kegiatan Khalifah Berbagi. Selain itu juga untuk sedekah dakwah kajian subuh alhamdulillah sudah terkumpul sebanyak Rp4.200.000. Terima kasih jazakallahu khair kepada Ibu dan Bapak dan sekalian. Semoga donasi yang Bapak Ibu berikan, infak dan sedekahnya menjadi ladang pahala bagi Bapak dan Ibu sekalian, menjadi membuka pintu keberkahan bagi Bapak Ibu sekalian. Insya Allah untuk Khalifah Berbagi ini akan kami tetap buka hingga akhir Desember bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin berdonasi, ingin menyampaikan infaknya, dapat mengirimkan ke rekening yang sama dengan rekening infak dakwah kajian subuh yang nanti juga akan kami share, ditambahi dengan kode unik 4 di belakangnya untuk membedakan donasi untuk level berbaginya. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu kita langsung saja masuk ke dalam materi. Ustadz, siap ya Ustadz ya? Siap. Udah mulai. Maka waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati Bunda Empet, dan juga tidak lupa yang sangat saya hormati pimpinan Khalifatur Bapak Haji Rustam dan juga Pak Haji Emu bersama Kang Dea, sekaligus juga kepada seluruh peserta ataupun jamaah Khalifatur kajian subuh pada kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Alhamdulillah dengan izin Allah, di subuh Kamis pada kesempatan kali ini kita bisa bermuwajahah melalui Zoom meeting
Semoga dengan ikhtiar untuk tetap terus istiqomah dalam mencari ilmu, Allah senantiasa permudah jalan kita menuju surga. Karena dalam sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, barang siapa yang dia itu bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka dia akan dipermudah jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Dan saat kita juga hal ini kepada kita semua yang di sini menghadirkan rasa sungguh-sungguh dalam kajian subuh kali ini ataupun di setiap kajiannya, semoga Allah senantiasa mempermudah jalan kita menuju surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan mengenai Al-Quran, dan salah satu disiplin ilmu dalam Al-Quran adalah bagaimana kita mengetahui kaidah wakaf dan ibtidah. Dan tidak lupa juga saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan ada yang terlewat dalam kajian ini, boleh Bapak Ibu lihat di YouTube-nya Khalifah Tur, ya. Lihat di YouTube-nya Khalifah Tur, dan kajian ini juga direkod ya, direkam oleh Kang Dea, sehingga di mana kajian ini juga diupload di YouTube. Kalau Bapak Ibu ingin mengulang kembali pelajarannya ataupun ingin melihat kembali ya, menyimak kembali kajiannya, baik itu dari yang kajian Quran ataupun dari kajian ustadz-ustadz yang lain, ada Ustadz Dedi Haryadi, ada Ustadz Ang Ridwan dan juga yang lainnya. Silahkan Bapak Ibu buka di YouTube-nya Khalifah Tur, dan sebagai eh, apresiasi kita lah, jangan lupa untuk di subscribe juga ya YouTube-nya Khalifah Tur. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, eh, kita akan membahas mengenai wakaf dan ibtidah. Nah, sebelum kita masuk kepada wakaf dan ibtidah, izin saya share screen terlebih dahulu. Ya, ini dia. Baik. Nah, pembahasan wakaf dan ibtidah. Jadi manusia ini kan memang Allah Subhanahu wa taala beri bekal kemampuan untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun salah satunya bagaimana kita saat membaca Al-Qur'an, ya, itu Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan yang sangat baik kepada diri kita untuk menerima ilmu, untuk mentadabburi Al-Qur'an, sehingga harus baik-baik kita itu menggunakan seluruh ya, seluruh bekal yang sudah Allah berikan, mulai dari hati kita ya, kemudian jasmani kita, sehingga Al-Qur'an ini saat kita baca terasa maknanya. Dan salah satu asbab bagaimana kita bisa mentadaburi Al-Quran adalah kita saat mengetahui di mana kita harus berhenti, di mana kita harus memulai. Karena pada saat kita mengetahui di mana kita harus berhenti saat membaca Al-Quran, dan juga di mana saat kita memulai membaca Al-Quran, itu akan mempengaruhi kepada rasa mentadaburi Al-Quran. Sehingga tidak hanya lisan kita saja yang membaca Al-Quran. Mulai dari hati kita dilibatkan, pikiran kita juga dilibatkan. Hadirlah tadabbur yang sangat luar biasa saat kita membaca Al-Quran. Ya. Nah, salah satu kajian di Wakaf Ibtidah ini adalah sebenarnya untuk lebih menguatkan kita saat tadabbur Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua faktor ya, ada dua penyebab hadirnya kaidah ilmu wakaf ibtidah. Salah satunya apa, Bu? Ya, ada dua. Yang pertama adalah faktor alami yang ada dalam diri manusia terkait dengan nafasnya saat membaca Al-Qur'an.
kalau kita tidak belajar bagaimana kaidah memberhentikan bacaan Al-Quran dan juga memulainya, ya kita tidak akan dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar karena manusia ini terbatas nafasnya, ya. Tidak mungkin nafas seseorang itu 30 juz gitu ya dibaca tanpa tanpa bernafas, tidak mungkin gitu. Atau satu lembar juga. Aduh ya Allah, itu teh asa tidak mungkin gitu ya. Nah, maka keterbatasan nafas yang ada di setiap orang saat membaca Al-Quran inilah hadir wakaf ibtida untuk menjembatani bagaimana kemampuan setiap orang saat membaca Al-Quran. Ada yang panjang nafasnya, bagaimana kaidahnya. Ada yang pertengahan nafasnya, bagaimana caranya. Ada yang pendek nafasnya, ya. Karena misalkan sudah asma atau yang lain segala macam, sehingga pada saat dia membaca Al-Quran, dia tidak banyak gitu membaca ayat-ayat yang panjang. Dia tuh sedikit-sedikit bacanya. Itu ada kaidahnya, ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama adalah faktor alami yang ada dalam diri manusia ialah nafas, dan nafas di setiap orang itu beda-beda. Ada yang panjang, ada yang misalkan nafasnya kuat gitu panjang, ada yang pertengahan, ada juga yang terengah-engah ya, ada juga yang pendek. Sehingga hal itulah harus dimunculkan kajian bagaimana teknik untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, memperhatikan segi nafas kita. Dan yang kedua, kalau kita tidak belajar wakaf ibtida, kita tidak akan tahu tema per tema, makna per makna di setiap ayat yang kita baca. Kalau kita membaca Al-Quran nih, kan ada tema mengenai kriteria orang bertakwa. Contoh ya di surat Al-Baqarah misalkan. Ya, kriteria orang bertakwa itu dari ayat 1 sampai ayat kelima. Itu kriteria orang bertakwa. Nah, itu kalau kita belajar wakaf ibtida sampai ayat kelima kita wakaf misalkan gitu. Ya. Nah, kemudian nyambung di ayat ke-6 mengenai orang-orang kafir. Nah, itu ibtida lagi, memulai lagi bacaan. Nah, kita akan mengetahui tema per tema dalam Al-Qur'an ini salah satunya dengan kaidah wakaf ibtida. Kalau kita sudah belajar wakaf ibtida, kita akan mengetahui, oh, di sambung ini ternyata masih ada hubungan nih dengan ayat yang sebelumnya. Oh, di sini ternyata sudah putus. Oh, tekniknya seperti ini. Ini mulai tema yang baru, misalkan gitu. Nah, itu dengan kajian wakaf ibtida. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan wakaf ibtida ini hadir? Kapan wakaf ibtida ini muncul? Jelas, wakaf ibtida ini hadir, muncul prakteknya mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, hadisnya adalah hadis yang mauquf ya, di mana hadis dari sahabat itu dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya laqad labithna burhatan min dahrin wa ahaduna liyu'tal imana qablal qur'ani tanzalu suratu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fanata'allamu halalaha wa haramaha wa amroha wa zajiraha wa ma yanbaghi ayyuqafa indahu minha kama yata'allamu ahadukumus surah walaqad ra'aitu rijalan yu'ta ahaduhumul Qur'an qablal iman yaqra'u ma baina fatihatihi ila khatimatihi ma ya'rifu halalahu wala haramahu wala amrahu wala zajirahu wala ma yanbaghi ayyuqafa indahu minhu wa yansuruhu nasrad daqal. Artinya adalah Ibnu Umar berkata, kata Ibnu Umar, sungguh kami telah hidup di masa keemasan dari masa hidup kita. Ini kata Ibnu Umar nih, masa keemasan itu bagaimana orang-orang itu menjadi solih dengan Al-Quran begitu. Nah ini dia, di mana seseorang di antara kami diberi keimanan terlebih dahulu sebelum menerima Al-Quran. Subhanallah, Masya Allah. Jadi di zaman sahabat dan zaman tabi'in,
bagaimana keimanan itu lebih dahulu Bapak Ibu ya daripada Al-Qur'an. Nah, salah satu kriterianya adalah ketika sebuah surat turun kepada Nabi Muhammad SAW kepada Rasulullah, maka para sahabat itu mempelajari apa yang halal dan haram, mana perintah, mana larangan, serta apa sebaiknya di mana dia berhenti saat membaca Al-Qur'an. Nah, jadi membaca Al-Qur'an itu pun ya bagian daripada pembelajaran saat masa Rasulullah SAW bersama para sahabat ya di sana. Jadi para sahabat itu pada saat menerima wahyu menerima Al-Qur'an dari Rasulullah, Rasulullah menerima wahyu, itu mereka mengkaji mana yang halal, mana yang haram gitu ya. Mana perintah, mana larangan dan di mana dia harus menghentikan bacaannya di situ. Maka Ibnu Umar melanjutkan sebagaimana halnya kalian pada saat ini mempelajari Al-Qur'an ini kepada para tabi'in ya. Namun sungguh aku telah menyaksikan pada saat ini banyak orang yang telah menerima Al-Qur'an. Lihat ya, perhatikan Bapak Ibu. Kata Ibnu Umar, sungguh aku telah menyaksikan pada saat ini banyak orang yang telah menerima Al-Qur'an sebelum memperoleh keimanan. Bagaimana kriterianya? Sehingga ia membaca dari Al-Fatihah sampai akhir, ialah surat An-Nas, tanpa mengerti apa yang ia baca. Allahu Akbar. Jadi kata Ibnu Umar, di zaman tabi'in saja, banyak di antara para tabi'in itu yang penting tamat lah target gitu. Gitu ya. Tapi mereka itu tidak paham apa yang mereka baca. Apa yang dilarang ataupun yang diperintah mereka nggak tahu. Juga tidak dimengerti ya, juga ia tidak mengerti di mana dia seharusnya menghentikan bacaannya. Nah, itu sudah hadir tuh ya apalagi di kita ya, banyak sekali para penghafal Quran, anak-anak yang belia saja sudah ada yang hafal 30 juz gitu. Tapi kalaulah mengaitkan dengan hadis ini, apakah mereka paham? Ini bukan menyurutkan semangat kita untuk menghafal Quran, bukan. Jadi hadis ini, kalimat ini yang dari Ibnu Umar bukan menyurutkan semangat kita untuk menghafal Quran. Bukan menyurutkan semangat kita untuk menghatamkan Al-Quran. Bukan. Tapi justru ini menambah semangat kita. Jangan hanya Al-Quran hatam. Jangan hanya Al-Quran tamat kita baca atau tamat kita hafalkan. Tapi kita juga harus iringi dengan pemahamannya. Begitu maksudnya Bu. Bapak Ibu yang sudah ada yang 1 hari 1 juz, silahkan lanjutkan. Ada yang 1 hari 2 juz, 3 juz, bahkan boleh jadi di antara Bapak Ibu ada yang 1 hari 10 juz tilawahnya. Silahkan lanjutkan Bu. Istiqomahkan, bahkan terus tingkatkan. Ya. Tapi jangan lupa di sini bahwa Al-Quran juga harus ditingkatkan juga saat kita memahaminya. Ya, gitu. Bahkan kata Ibnu Umar, lanjutan hadisnya adalah sehingga dia itu membacanya hanya sebatas rongga tenggorokan saja. Nah, ini maksudnya. Jadi hadis ini jangan difahami, cuma hari itu mah mau namatkeun Quran geningan dicarekan lain gitu. Bukan begitu ya Bapak Ibu. Jadi hadis ini justru meningkatkan semangat kita. Yang sudah sering hatam, terus tingkatkan. Terus dilanjutkan, diteruskan. Tapi diiringi ya. Tapi diiringi juga dengan pemahaman. Sehingga Al-Quran bisa kita rasakan maknanya sangat baik, sangat luar biasa. Bisa kita amalkan di setiap kehidupan kita. Sehingga benar-benar terasa Al-Quran itu adalah panduan hidup kita. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi pada kitab Sunan Al-Kubra, di mana hadis mauquf ini hadir di banyak kitab tentang membahas tentang ilmu tajwid, terutama tentang waqaf dan ibtida. Jadi waqaf ibtida juga mempengaruhi bagaimana kita memahami satu ayat. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk apa sih kita belajar waqaf ibtida? Ustaz kenaon atau belajar waqaf ibtida hari itu mah udah we kita teh semampuna. Ibu, lihat ya. Ini banyak sekali para ulama mengatakan dan saya ambil ya 2 kaidah pendek saja terkait dengan
pentingnya saat kita mempelajari ilmu wakaf ibtida, ya. Ini ada kaidah di sini, man lam ya'rif ilfal waqfi ilmal waqfi lam ya'lamil Qur'ana. Barang siapa tidak mengetahui kaidah berwakaf, maka ia tidak mengetahui Al-Qur'an. Allahu Akbar, ya. Dari siapakah ini? Nah, ini diambil dari Abu Hatim Al-Sijistani, ya. Abu Hatim Al-Sijistani, beliau mengutip dari gurunya, dikutip ya oleh Al-Qastolani. Al-Qastolani gitu. Jadi Al-Qastolani ini mengatakan man lam ya'rif ilmal waqfi lam ya'lamil Qur'ana. Barang siapa yang tidak mengetahui kaidah berwakaf, maka ia tidak mengetahui Al-Qur'an. Yang kedua, dari Abu Ja'far An-Nahas, ya, Abu Ja'far An-Nahas itu beliau mengatakan faqad sara fi ma'rifatil waqfi wal i'tinafi at-tafriqu bainal ma'ani. Nah, ini dia. Faqad sara fi ma'rifatil waqfi, pengetahuan tentang tata cara berwakaf, berhenti, wal i'tinafi, dan cara memulai bacaan. Nah, jadi ibtidah itu nama lainnya adalah al-i'tinaf. Al-i'tinaf nama lain dari ibtidah. Jadi kalau ada al-waqfi wal i'tinaf itu namanya al-waqfi wal ibtida gitu maksudnya. Ya. Jadi pengetahuan tentang cara berhenti dan memulai bacaan, at-tafriqu bainal ma'ani. Hal itu menjadi pembeda di antara makna-makna. Jadi membedakan makna satu dengan makna yang lain itu dengan kaidah waqaf ibtida. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mentadaburi kenapa sih kita harus belajar berhenti gitu. Pada pada dasarnya setiap manusia Bapak Ibu ya, itu selain mereka itu belajar bagaimana bergerak, mereka juga belajar berhenti. Bagaimana saat kita melihat seorang anak yang baru belajar jalan, ya, awal-awal dia itu merangkak, terus pelan-pelan berdiri, kemudian satu langkah jatuh, dua langkah jatuh, terus pada saat udah 3 langkah, 4 langkah, dia teh langsung bisa berlari, maka dia akan belajar berhenti. Karena kalau anak tidak belajar berhenti, dia nabrak tembok tuh kalau lagi berjalan. Seperti kita juga belajar motor, belajar belajar mobil, ya. Setelah kita bagaimana cara gas, bagaimana cara masukkan giginya gitu ya. Kalau yang matic bagaimana caranya untuk dari mulai parkir ke drive misalkan. Nah, pada posisi itu maka kata instruktur pelatih menyetir gitu ya, maka bagaimana teknik untuk rem. Nah, di sini tadaburnya juga Bapak Ibu, kita mentadaburinya adalah kita juga akan berhenti kehidupan kita ini. Kita tidak akan bergerak terus karena kita akan didatangi oleh yang namanya wafat, oleh yang namanya kematian. Dan kita harus belajar bagaimana cara kita untuk wafat, untuk meninggal dunia dalam keadaan baik, dalam keadaan beribadah kepada Allah. Seperti Allahu Akbar, pemimpin kita, wali kota kita, ya, Bapak Mang Oded ya, Ustadz Oded almarhum, semoga Allah senantiasa merahmati beliau dan semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosanya. Bagaimana seorang pemimpin yang jujur Allah wafatkan di hari yang sangat mulia, di waktu yang sangat mulia, di tugas yang sangat mulia saat dia hendak menjadi khatib di salah satu masjid di Bandung. Allahu Akbar. Nah, kita harus belajar, Bu. Kita harus belajar. Kematian itu pasti, tapi yang belum pasti bagaimana kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya, ajal itu pasti, tapi bagaimana keadaan saat kita ajal itu tiba? Apakah sedang bermaksiat? Nauzubillah, nauzubillah ya Allah, jangan sampai kita wafat dalam keadaan bermaksiat. Atau kita sedang taat kepada Allah. Nikmat sekali kalau kita sedang beribadah, Allah cabut nyawa kita. Sedang baca Quran misalkan, Allah cabut nyawa kita. Dan baca Qurannya, Masya Allah, ikhlas karena Allah. Jadi, itu tadaburnya Bapak Ibu ya. Tadaburnya itu
Kenapa kita harus belajar wakaf ibtida? Karena ya kenapa kita harus belajar wakaf juga? Karena kehidupan kita tidak akan berjalan terus. Kita akan wakaf. Ya. Istilah wakaf ini sebenarnya sudah sering kita dengar Bapak Ibu ya. Kalau ada tanah ini diwakafkan saja. Nah, itu diberhentikan kepemilikannya. Itu sudah milik umat saja, ya, serahkan kepada Allah, wakaf. Nah, itu oke, dalam kajian ini tentunya wakaf ibtidah ini bukan kepada harta ya, tapi kepada bacaan kita. Ya, apa sih pengertian wakaf ibtidah Bapak Ibu? Nah, pengertian wakaf ibtidah itu kalau secara bahasa wakaf itu menahan ya atau terputus lah, terputus. Jadi kalau ada harta wakaf itu artinya hartanya terputus dari kepemilikan dia dan dia diserahkan kepada umat, kepada agama. Ini tanah, masjid, bangunan saya wakafkan untuk pesantren misalkan atau untuk masjid, ya sudah jangan diaku lagi miliknya karena sudah terputus. Maka itulah secara bahasa ya, itu secara bahasa. Namun secara istilah menurut Ibnu Al-Jazari, al-waqfu huwa qat'us sauti alal kalimatil qur'aniyati zamanan. Qat'us sauti, terputusnya suara, alal kalimatil qur'aniyati, ya saat baca pada kalimat-kalimat Qur'aniyah. Zamanan, pada saat tertentu. Jadi wakaf ini berhentinya tidak lama gitu. Misalkan ibu ya kalau pas wakaf Bismillahirrahmanirrahim misalkan satu ayat, misalkan wakafnya kan bisa satu ayat tuh. Qul huwallahu ahad, ibu teh makan dulu gitu. Yang ngobrol dulu, sambung lagi. Allah. Jadi jangan gitu. Jadi zamanan itu ya perkiraannya sekitar antara 1 atau 2 detik. Tujuannya apa? Ya tanaffasu fihi biniyanatistina fil qiraati. Gitu. Tujuannya adalah untuk ya tanafasu, mengambil nafas, fihi, pada saat membaca Al-Quran, biniyanatistikni, biniyanatistikni, biniyanatistina fil kiroati, dengan niat untuk melanjutkan bacaannya. Jadi harapannya bisa dipahami kalau wakaf ini posisinya adalah saat memang benar-benar Bapak Ibu teh mau serius baca Al-Qur'annya itu. Target satu hari ini 1 juz misalkan gitu, tilawahnya, bacaannya. Mangga. Jadi kalau ada mengambil napas ya jangan dulu ngobrol dulu, makan dulu, ya sekitar 2 detik ambil nafas aja. Ya, imma bima yalil kalimatil mauqufi alaih, baik dia itu akan melanjutkan tanpa tanpa mengulang, au bima qablahu, atau dia itu mengulang gitu. Jadi ada kaidah, maksudnya di sini wakaf ini dia bisa berhenti kemudian lanjut ke lafadz selanjutnya tanpa mengulang, atau dia itu lanjut tapi mengulang dulu ya. Tabaan, halnya mengikuti linauil wukuf, linauil wakfi, mengetahui bagaimana jenis wakafnya. Apakah dia boleh lanjut seperti akhir ayat. Jadi kalau ada akhir ayat Bapak Ibu tanpa mengulang lagi langsung aja sambung ke depan ya. Atau di pertengahan ayat karena tidak ada tanda wakaf di sana, maka Bapak Ibu boleh mengulang beberapa kata baru lanjut lagi ke depan. Nah, itu dia disebutnya kaidah wakaf. Nah, kalau ibtida apa? Wa asyuru'u fit tilawati ba'da qat'in au waqfin. Ya. Maka dari asyuru' di sini ibtida itu adalah yang disebut dengan asyuru', memulai kembali bacaan setelah berhenti. Asyuru' itu memulai. Asyuru fit tilawati ba'da qat'in au waqfin. Memulai kembali bacaan Al-Qur'an kita setelah qata'. Qata' itu terputus nafas, au waqfin, atau setelah wakaf. Baik. Nah, itu ya cara pengertiannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukumnya? Secara ini hukum ya, saya ambil dari kitab Ghayatul Marid, saya langsung saja copy ini di PDF-nya. Hukumnya adalah jaizun ma lam yujad ma yujabuhu
au yamna'uhu. Jadi posisinya adalah wakaf ini ya hukumnya jaiz, boleh ya. Memang dikarenakan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an mana wakaf yang wajib untuk kita berhenti gitu ya, tanda untuk kita berhenti, wajib untuk berhenti, atau yamna'uhu, tanda jangan berhenti. Nah, tidak ada sebenarnya, itu para ulama saja. Bahkan dalam syair, dalam syairnya, walaisa fil qur'ani min waqfin wajab wala haramun ghairu ma lahu sabab. Tidak ada dalam Al-Quran wakaf yang wajib dan wakaf yang haram selain ada sebab. Nah, sebabnya itu adalah dua tadi. Apa? Nafas kita dan juga pemaknaan dalam Al-Quran. Karena nafas kita terbatas, maka adalah kaidah wakaf dan ibtidah. Fa in kana al-waslu yughayyirul makna, kalaulah terbukti ataupun kalaulah ada diwasolkannya pembacaan, yughayyirul makna, akan merubah makna, lazimal waqfu, mesti untuk berhenti. Dikhawatirkan kalau misalkan kita melanjutkan makna gitu. Ya, melanjutkan makna akan merubah maknanya, melanjutkan bacaan akan merubah makna gitu ya. Maka mesti kita berhenti. Wa in kanal waqfu yughayyirul makna wajabal waslu. Kalaulah terbukti berhenti itu akan merubah makna, maka wajib untuk melanjutkan bacaan. Nanti kaidahnya itu ya. Jadi eh, dua hal inilah yang tadi saya sebutkan di depan, bahwa sebab untuk adanya wakaf ibtidah itu adalah dengan satu, dengan nafas, yang kedua menjaga makna. Ya, pembagian wakaf ibtidah itu ada 4 ya, para ulama mengatakan ada wakaf tam yang sempurna, kemudian wakaf kafi yang cukup, kemudian wakaf hasan yang baik, kemudian wakaf qobih yang buruk. Jadi ada tam sempurna, kafi yang cukup, hasan yang baik, qobih yang buruk. Kenapa hasan nomor 3, kafi nomor 2? Kenapa baik nomor 3, cukup nomor 2? Karena sebenarnya yang baik itu yang cukup, Bu. Yang ya, yang yang diterima itu yang cukup, bukan yang baik. Ibu kalau beli baju yang bagus atau yang cukup? Oh, bajunya bagus tapi kekecilan misalkan, ya nggak akan dipakai sama ibu. Jadi yang cukup dulu gitu, yang dipakainya baru bagus. Walaupun saat melihat, oh bagus ya, pas dipakai geningan nggak muat. Apakah dia itu kekecilan atau dia kebesaran? Ya, ya nggak akan dipakai gitu, nggak jadi dibeli. Pasti nanya teh, ada yang ukuran segini nggak biar pas dengan saya, kan gitu. Ya, jadi pakaian yang pas dulu tuh yang lebih awal daripada yang bagus. Jadi urutannya itu sempurna, cukup, baik, buruk. Gitu. Nah, 3 hukum itu boleh boleh dilakukan. Yang tam itu baik. Kemudian yang kedua itu kafi baik juga. Yang hasan apalagi baik. Sehingga kalau tadi melihat daripada hukum, wakaf ibtidah itu merujuknya kepada adabut tilawah, etika-etika saat membaca Al-Quran. Ini hukum sunnah gitu ya, tidak wajib. Baik, kita coba Bapak Ibu praktek, silakan dibuka di surat Al-Baqarah ayat ke-6. Saya punya satu ayat ini, ayatnya panjang ya, satu baris, satu garis utuh, dan di situ tidak ada tanda wakaf. Nah, nafas kita di mana nih? Kalau mau berhenti dan di mana kita harus memulai, kan gitu. Jangan sampai kita memulai ataupun berhentinya di tempat yang keliru. Saya akan catatkan terlebih dahulu Bapak Ibu, ayat ini sekurang-kurangnya bisa 3 cara pembacaan. Ya, 3 cara pembacaan. Yang pertama, dibaca sempurna dari depan sampai belakang. Contoh, ya. Kita awal dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan, ya. Perhatikan baik-baik. Ini 1 kali nafas, ya.
Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, itu dia faedah yang pertama, Bu, ya. Itu dibacakan sempurna tanpa mengambil napas di pertengahan. Ustadz, nafas saya pendek, gimana nih? Nggak kuat. Oke, kalau nggak kuat, Ibu berhenti di sini. Di am lam tunzirhum. Contoh, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum. Tanpa mengulang. Sambung. La yu'minun. Nah, gitu Bu tekniknya. Nah, ini jadi ibtidah itu ya kaidah ibtidah memulai bacaan Ibu jangan terpengaruh dengan ustaz da kudu balik heula cenah balik lagi ke kalimat sebelumnya. Nah, justru kalau Ibu balik lagi dari mana balik laginya? Dari amlam tundirhum. Apakah itu baik menurut bahasa ataupun makna? Nah, itu kan harus dicek tuh. Makanya bahasan ini Bapak Ibu saya dapatkan ada satu kitabnya Qop Ibtidah dan itu saya kaji. Nama kitabnya adalah kitab Manarul Huda yang disusun oleh Imam Al-Ashmuni ya. Itu luar biasa itu kitab di tahun 12 Hijriah sampai sekarang ada. Allahu Akbar ya. Oke, kita ulang lagi ya. Jadi ada dua, ini baru dua nih. Jadi bisa dibaca utuh. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Satu. Kalau nggak kuat, ya am lam tunzirhum. Contoh, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Gitu. Ya, maaf am lam tunzirhum bernafas kemudian la yu'minun. Ya, itu terpotong ya. Kelanjutan. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga di mana Bapak Ibu? Nah, di sini yang kedua ini innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nah, di sini baru Bapak Ibu menemukan kaidah ibtidah. Jadi kita baca seperti ini, Bu. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Berhenti, Ibu ambil nafas, 1, 2, ambil nafas, mengulang dari kata sawaun sampai akhir ayat. Sawaun 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Gitu. Atau yang kedua teknik apa? Dari sini sama berhentinya kayak gini lagi, Bu, contoh. Ini yang keduanya ya, yang keempatnya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Mengulang dari sawaun. Sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum. Bernapas. La yu'minun. Sambung tuh. Itu kalau nafas kita nggak kuat. Nah, banyak sekali di antara kita yang baca kayak gini, Bu. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Banyak seperti itu. Nah, dalam kitab tersebut dituliskan bahwa tidak boleh dipisah antara lafaz a'andzartahum dengan amlam tunzirhum. Karena apa? Karena ada huruf am, di mana am itu adalah satu akar kata, ya, dengan satu rangkaian kata. Jadi tidak boleh dipisah. Disebutnya adalah dalam istilah ilmu nahwu am
muttasilah. Ustaz, atau ini mah harus kita belajar. Ya jelas. Terus apa hubungannya dengan apa? Bu, Pak, bacaan ataupun kaidah waqaf ibtida ini masuk ke seluruh aspek kaidah-kaidah ilmu. Baik itu ilmu nahwu sorof, ilmu balagoh, masuk semuanya. Maka kita harus belajar, insyaallah ya, untuk meningkatkan kualitas kemampuan saat kita membaca Al-Quran. Sedikit Bu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Kang Dea. Kang Dea sudah masih ada Kang Dea? Masih Ustadz. Oke. Ya. Anda innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Artinya apa, Kang? Ini mah sudah tahu atau ya? Artinya tadi Sesungguhnya. saya ambil buka. Oke. Sebentar Ustadz. Ada yang bisa Ibu Yuniarti barangkali terjemahnya Artinya apa, Bu? sesungguhnya orang kafir. Sesungguhnya Ya. Orang orang-orang kafir. Iya. yang memberi peringatan atas mereka Iya, betul. tahum amlam tungjilhum la yuminun. Memberi peringatan kepada mereka dan tidak akan beriman. Akan beriman. Iya. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir, kalau Ibu ngasih tahu ke mereka, mau nggak ngasih tahu mereka nggak beriman gitu Bu ya. Pertanyaan saya adalah, ya, apakah ini untuk semua orang kafir atau khusus Bu? Khusus untuk mereka yang Iya. untuk orang-orang kafir saja. Iya, maksudnya orang kafir semuanya atau orang kafir yang sebagian gitu Bu? Orang kafir semuanya, Pak Ustadz. Semuanya. Padahal dalam kenyataannya Ibu, banyak sekali orang kafir yang masuk Islam. Ya di zaman Rasulullah juga banyak ya. Umar bin Khattab yang tadinya membunuh, dengar Al-Quran surat Toha masuk Islam. Itu kan orang kafir itu. Dari mana dia mendapat hidayah? Kan dia orang kafir. Mau bunuh Rasulullah juga. Kemudian yang paling luar biasa Ibu Dimad, Ibu ya. Ibu Yuniarti seorang Dimad itu tabib dan seorang penyair yang sangat luar biasa di kalangan kafir Quraisy. Nah, dia itu ya menyebarlah berita tentang Muhammad gila gitu. Karena menyebar Islam. Jadi kan Nabi Muhammad itu dihina tuh. Sampai disebut orang gila gitu. Nah, tapi seorang Dimad dedehnya mana atunya Muhammad teh disebut gelo teh gitu. Saya sembuhkan. Kan dia seorang tabib. Yang kebayangkan gila itu rambutnya compang-camping ya gitu Ibu Yuniarti. Rambutnya kemana-mana gitu, bajunya compang-camping, ya aroma badannya juga bau gitu. Dia teh nggak tahu di mana rumahnya Nabi Muhammad, di mana rumahnya Rasulullah. Di mana tuh ke yang lain, tahu kamu mana rumah Rasulullah? Oh itu rumahnya Muhammad, bukan rumah Rasulullah kan dia orang kafir. Rumahnya Muhammad, oh itu di sana. Di sana nanya lagi, kamu tahu di mana Muhammad tuh? Nabi Muhammad tuh Bapak Ibu sedang berdiri tapi membelakangi, dari belakang saja Diman sudah aneh, kok orang gila rapih gini gitu. Rapih gitu ya, pakaiannya rapih. Nah, kemudian semakin penasaran dia mendekat Diman teh. Loh kok pas saat mendekat wangi gitu ya. Kan Rasulullah tuh tubuhnya wangi. Loh kok masa orang gila teh wangi, ada orang gila mah bau gitu kan, kata Diman ini mau meni wangi gitu. Pas ditepuk pundaknya Muhammad kan gitu. Pas melihat wajahnya kasep Ibu. Aduh, langsung seorang Diman saja langsung terpukau atau dengan ketampanan Nabi Muhammad. Ini kasep mah cenah nu gelo kasep kan gitu Diman teh. Matanya tajam gitu kan, kalau maaf kalau orang dalam gangguan jiwa makan ya ini takut ada itu orang gangguan orang dalam gangguan jiwa ODGJ itu kan si pandangannya itu nggak fokus. Ini Nabi Muhammad no fokus Ibu. Ya, tampan, fokus, wangi gitu. Ya Allah. Langsung aneh kan nanya. Anta, kamu yang disebut Majnun teh gitu. Kamu yang disebut orang gila teh gitulah kata Diman teh. Kamu yang disebut orang gila teh kamu Muhammad. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ibu Yuniarti kata Rasulullah begini ke Diman teh. Yang dikatakan teh, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ibu eta mah Dimad, Ibu Yuniarti dan Bapak Ibu yang lain, seorang Dimad ahli syair baru pertama kali mendengar kalimat yang sangat indah dari Nabi Muhammad
SAW, kalimat itu belum pernah dia dengar selain dari kata-kata indah dari Rasulullah. Saking gak kuatnya keindahan lafaz yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, seorang dimat berlutut memegang tangannya Nabi Muhammad, kemudian dia bersaksi, "Ya Muhammad, angkatlah aku, jabatlah tanganku, persaksikanlah aku bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Waduh, Ibu Yuniarti, saya dimat langsung masuk Islam gitu, karek pembukaan, karek mukodimah Ibu. Belum khotib, belum khutbah, belum 1 jam kayak gini ya. Kan Pak Hajimu ya, Pak Ustadmu kan di kita mah naik mimbar teh khotib teh kalau lagi Jumatan, innal hamdalillah. Bareng jeung naikna innal hamdalillah teh panon teh gitu. Ai di mah asup Islam. Nah itu tuh orang kafir, Ibu gini kan asup Islam. Kafir yang mana atuh yang di sini yang menolak tidak akan beriman teh ternyata Ibu ya. Ini dalam kitab Tahrir At-Tanwir itu yang pertama, ini adalah kaidahnya lafdul am urida bihil khas. Jadi kelihatannya umum lafaz ini padahal khusus. Jadi siapa Bu orang-orang kafir yang menolak kalau dikasih tahu itu dan dia tidak beriman? Satu, para petinggi Quraisy yang memang dia itu untuk memerangi Rasulullah seperti Abu Jahal. Itu mereka menolak ya. Ngelawan. Kemudian Huyai bin Akhtab, mereka tuh sangat benci kepada Rasulullah. Ya, para petinggi Quraisy. Yang kedua, orang yang sudah putus asa di kalangan kaum musyrikin dan kafirin yang menyembah Lata dan Uzza. Jadi dia menyembah Lata dan Uzza, ya Lata Uzza minta ini minta itu teu dibere wae. Akhirnya dia teh putus asa, geus lah mau percaya ke pangeran, mah tidak akan percaya kepada Tuhan gitu. Jadi pembahasannya panjang sebenarnya, tapi karena waktu juga. Nah, yang ketiga ya itu yang ketiga adalah orang yang terlalu membenci. Maka hikmahnya adalah Bu, kalau sama orang tuh jangan terlalu benci, karena kalau orang terlalu benci itu menolak terkait dengan nasihat-nasihat. Gitu. Baik, Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Kang Dea cukup ya? Silakan Cukup bagi Ustadz, Bapak Ibu mengingat yang waktu mau juga sudah bertanya. 5.50. Siap. Sebelum ini Ustadz ada pertanyaan dulu ya Ustadz. Mungkin Ya. bisa dijawab secara singkat dari Ibu Yuniarti. Izin bertanya, saya kalau membaca Al-Quran sering tidak kuat di tengah kalimat, harus kembali lagi, harus dari awal kalimat lagi. Setiap orang berbeda-beda napasnya. Ada yang panjang napasnya, ada yang pendek. Kalau kita napasnya pendek, contoh surat di Al-Baqarah mungkin yang tadi Ustadz contohkan ya. Al-Baqarah ayat 6, kalau kita baca dari ayat 6 sampai 8, kalau kuat napasnya kembali lagi dari awal kalimat apa, dari awal apa kalimat itu diteruskan atau bagaimana. Tadi mungkin sudah dijelaskan sama Ustaz, mungkin bisa sedikit ini lagi ya Ustaz ya, sedikit jelaskan lagi. Iya, jadi kalau Ibu tadi misalkan nggak kuat ya nafasnya di surat Al-Baqarah ayat ke-6, sampai mana Bu nggak kuatnya ya? Kalau Ibu nggak lebih baik Ibu itu berhentinya di sawaun alaihim, ya langsung lanjut mengulang dari sawaun, kemudian sampai amlam tundirhum, kemudian la yu'minun. Itu teknik yang ketiga tadi ya. Gitu. Kemudian kalau yang lain-lainnya gimana Ustaz, gimana caranya kita mau tahu teknik mengawali bacaan? Ya, mau tahu jawabannya? Terus saja ikuti kajian di Khalifatur ini. Gitu Insya ya, Allah Ibu minggu depan Ustadz ya, Yuniarti. kita lanjutkan lagi. Iya, silakan. Pertanyaan terakhir Ustadz dari Bapak Muhammad Fazah Hanifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana kaidah wakaf kalau misalnya ada ayat yang maknanya bersambung terus menerus sehingga terkadang untuk mewakafkan bacaan saja bingung mau di mana tanda wakaf saja tidak ada pada ayat tersebut, sehingga dikhawatirkan ketika asal berhenti akan sangat mengubah makna dari ayat tersebut. Ya, Kalau ayatnya sangat panjang sampai 5-6 baris. Silakan iya, Ustaz. itu mah nanti gabungannya sama tadi Ibu Yuniarti. Bagaimana teknik berwakaf dan bagaimana teknik iktida? Ikuti aja kajian ini. Nah, itu kan maksudnya ke teknik ya. Ke teknik. Ya, terkadang nanti ayatnya panjang. Di mana ini? Kayak nanti ya di At-Baqarah tuh ada satu ayat berapa ya? 200 berapa itu ya yang tentang piutang itu. Satu ayat penuh itu, set gitu ya. Satu halaman itu. Satu ayatnya satu halaman Kang Dea. Itu di mana kita belajar wakaf dan ibtidanya?
Mau tahu jawabannya? Ikuti terus kajian di Khalifatur. Karena nanti ini Insya panjang nanti ini kajian pembahasannya. Gitu Han ya. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Barangkali kita hanya dua pertanyaan saja Ustadz ya, mengingat waktu Oke, sudah siap. 5:55. Sebelumnya mungkin barangkali saya lihat ada Bu Haji Empet. Bu Empet barangkali mau penutupan sedikit Bu Empet. Sudah cukup. Itu dari Pak Agus. Saya juga sama sedang belajar itu wakaf dan istibah. Subhanallah. Nuhun Pak Agus. Sami-sami Bunda. Namihan ilmu Ibu. Sami-sami Bunda. Alhamdulillah. Jadi kalau begitu, Ustadz Jazakallah khair, terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Insya Allah mudah-mudahan kajian ini akan berlanjut di minggu depan Ustadz ya, untuk memperdalam lagi tentang wakaf ibtidanya. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan akan disampaikan lebih lengkap, lebih tuntas di kajian berikutnya, Insya Allah di minggu depan. Sebelum ditutup, ada beberapa hal yang akan dijelaskan oleh Pak Haji Mu. Silakan Pak Haji Mu terkait program-program di Khalifah. Baik, Kang Dea. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh di-share? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Khalifatur hari ini sedang mencetak Al-Quran custom Khalifah bagi Ibu Bapak yang akan memesan. Ukurannya sekarang alhamdulillah ada dua, ukuran A4 dan ukuran A5, Kang Dea ya. Nah, untuk harga nanti bisa ditanyakan ke para petugas. Nanti Kang Dia akan share nomor teleponnya. Insya Allah Al-Quran ini nanti Ibu Bapak sudah ada stoknya di Khalifah, ukuran A4. Boleh diwakafkan, boleh juga untuk para putra dan putrinya sebagai satu kebanggaan. Dan Quran ini memang Quran khusus hafalan. Nah, Quran khusus hafalan nanti kita akan training ya bersama Ustadz Agus nih. Karena memang Ustadz Agus juga berada di Al-Qosbah dan sebagai editor Al-Quran ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu yang pas buat Ibu Bapak mengkaji Al-Quran Al-Qosbah ini, insya Allah dengan Ustadz Agus. Baik Kang Dia, lanjutkan yang lain. Nah ini Quran Al-Qosbah itu desain dalamnya seperti ini Bu. Sudah dibagi blok warna ayat, ada tajwid warna, setiap juz juga berbeda warnanya. Jadi bisa dicari buka juz sekian, warnanya sudah ada. Ya. Insya Allah. Dan sudah ada ini Quran custom Khalifah ukuran A4. Insya Allah nanti juga ada Quran ukuran A5. Bagi yang akan memesan silakan dan Ibu Bapak untuk keberangkatan haji, pendaftaran tak perlu nunggu berumur untuk bisa daftar haji, calon ibadah haji. Silakan bagi para putra dan putri, kerabat, saudara yang punya harapan, cita-cita ingin pergi haji di usia muda, silakan sudah bisa mendaftar di usia 12 tahun ke atas. Dan untuk rencana keberangkatan itu di usia 18 tahun ke atas. Kita tahu waiting list di berbagai daerah di Indonesia yang paling tinggi kemarin beberapa bulan ke belakang Pak Dirjen Profesor Hikman Latif menyampaikan bahwa paling tinggi sekarang di Makassar 43 tahun Kang Dea. Jadi kalau di Makassar daftar usia 40 tahun luar biasa ya, 83 tahun baru bisa berangkat. Solusinya adalah daftar di haji ONH khusus. Ya, silakan daftar kalau para petugas sudah ada di kolom chat. Dan bagi ibu bapak yang memang sangat hektik sekali dengan pekerjaan, waktunya memang sangat padat, cuman punya waktu sekitar 2 pekan, solusinya cuma satu, daftar dengan haji furoda. Ingin berangkat haji tahun ini tidak harus antri, nah, mendaftar dengan visa haji furoda. Daftar tahun ini, maka berangkat di tahun ini. Ini adalah fasilitas yang kami berikan. Ini di Maktab 112 di Arafah. Kalau ibu bapak pernah berhaji di Maktab
112 di Arafah dan berbeda. Ini adalah maktab 112. Kulernya luar biasa dan memang fasilitas yang kami berikan di Arafah juga ada 2 kamar terpisah, kamar laki-laki jamaahnya dan kamar jamaah perempuan itu terpisah. Juga ada toiletnya memang terpisah, ya, khusus toilet laki-laki, khusus toilet perempuan ini. Nah, ini adalah maktab di Mina di 112. Sangat representatif untuk penyimpanan tas kabin, tertata jamaahnya. Nah, ini di maktab 112. Nah, ini kondisinya. Boleh dibesarkan suaranya, Kang Dian? Tidak muncul ya. Nah, ini maktab. Alhamdulillah semua jamaah dapat tempat tidur. Nah, ini tempat tidurnya juga berbeda di maktab 112. Silakan daftar, menghubungi para petugas di Khalifah Tour, bisa melalui saya pribadi, Kang Mo atau Kang Dea, sudah ada di kolom chat perihal siapa saja yang menerima pendaftaran haji khusus. Dan bagi ibu bapak yang daftar sampai dengan tanggal 31 Desember, insya Allah akan mendapatkan gift yang sangat menarik, yaitu logam mulia, ya. Mudah-mudahan menjadi kenang-kenangan. Kang Dea tadi saya kirim di kolom chat Kang Dea ya di WhatsApp. Mudah-mudahan bisa dibawa pulang pada saat ibu bapak BPIH-nya sudah tercetak. Dan kemarin sudah ada pendaftar kurang lebih 4 keluarga dan sudah kami siapkan logam mulianya. Mudah-mudahan bisa dibawa pulang nih Kang Dea ya. Insya Allah. Terima kasih Kang Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dea. Oke. Kang Dea. Ada Kang Dea? Kayaknya dulu ya. Baik Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kang Agus. Ya. Ini kapan kita akan ini ya? Kita akan jadwalkan kajian tahsin Quran. Mudah-mudahan nanti di awal Januari sudah kita mulai untuk kajian khusus tahsin bagi Ibu Bapak yang akan belajar tahsin maupun tartil Quran. Offline Ada berapa Haji? tingkatan ya, Ustaz ya? Ada mulai tahsin, tartil, tahfidz, sama Tahfidz. tafsir ya. Tafsir. Itu offline? Offline maksudnya? Offline lah, mudah-mudahan bisa dibuka ya ruangan kita. Siap, Depan. insya Allah. Saya Kalau berharap merindukan nih kajian-kajian tahsin nanti bisa ada di kantor Khalifah nih offline ya. Mudah-mudahan di awal Januari bisa lah offline. Tapi kalau tidak kita akan online lagi, kita akan atur waktunya Ustaz. siap, Assalamualaikum siap. Kang Dea. Di mana Ci Akang? Akang ada kendala ya? Ada kendala Baik. kayaknya. Kalau tidak ada sesuatu yang mau disampaikan terakhir, Ustaz Agus, Ya, belum itu saja. meninggalkan dunia yang fana ini. Cukup Cukup ya. Pak Haji. Ini dia WhatsApp Kang Dea, WhatsApp nih. WhatsApp Kang Dea. Oh, ngeheng katanya. Oh, baik. Bu Hajah Fatimah Apal, Po. Bunda Iya. Empet, ada yang disampaikan? 5 menit atau berapa menit? Kayaknya Sudah. sinyal kurang bagus ya. Saya hari-hari ini. mau dugaan. Alhamdulillah jadi ngerti. Pak enggak? Kurang Bunda? bagus. Ada yang mau disampaikan? Sudah mau alhamdulillah. Mudah-mudahan pelajaran kita Al-Quran ini barokah untuk kita semua yang mendengarkan kajian dari Pak Agus hari ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Alhamdulillah. Bunda. Matur nuwun, Ibu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kehadirannya di kajian subuh pagi ini. Insya Allah besok pagi juga masih ada kajian. Dan terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan yang bergabung, kru dari Khalifah Tour. Dan mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang berkah. Mohon maaf Pak Muh, tadi ada kesalahan teknis. Baik Kang Dea. Laptopnya ngeheng.
Mohon maaf. Nggak apa-apa. Makasih, Bang. Ya. Baik, kalau gitu kami tutup kajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan. Sebelum ditutup, Ustadz Agus boleh dipimpin doa dulu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di akhir kajian kita mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya pribadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.